kasih pada teman-teman yang sudah hadir di sini. Yang pertama kami dari keluarga menyampaikan mendukung penuh proses pengembangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Jakarta Pusat. Yang kedua, mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan. Keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, keduanya, Pak Ardi dan Bu Nia, sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua dan keluarga besar, dan kedua orang tua baik Pak telah memberikan maaf dan memberikan dukungan kepada keduanya untuk melalui masalah ini. Dan terakhir, Pak Ijal menyampaikan bahwa apa yang terjadi inilah cobaan, dihadapi dengan sabar dan tabah, dan mendukung penuh apa yang pada putranya untuk bisa selesai. Dia mengambil hikmahnya apa terhadap peristiwa ini. Saya kira itu dari kami, dan nanti ada Bu Wawode sebagai pengacara yang akan menjelaskan. Beliau tadi sudah sampaikan. Ya, saya sudah sampaikan bahwa semua bisa terjadi kepada siapapun. Mbak, duduk Mbak. Bisa juga terjadi kepada keluarga siapapun hal ini. Jadi keluarga melihat bahwa ya ini cobaan yang kita hadapi, yang mesti dihadapi dan mesti dilalui dengan baik. Keluarga sangat mendukung, mensupport, dan telah memberi maaf. Dan keduanya juga, Pak Ardi dan Bu Nia juga sudah meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua. Baik, alhamdulillah dengan masih sama atuk kakek dan nenek. Ya, saya kira cukup ya. Nggak boleh menyalahkan pada proses hukum yang berlaku. Kita kan gugatannya kan PMH ya, perdata gitu. Di situ kan pasti kan bicara ada yang dirugikan. Dan salah satu isi dari gugatan perdata itu kan pasti kita bicara material dan imaterial gitu. Nah, itu sebenarnya itu materialnya itu kalau nggak salah itu 7,5 miliar. Materialnya ya. Imaterialnya itu 10 miliar. Tapi kembali lagi, semuanya ini kan perlu pembuktian. Tidak bisa dengan serta-merta itu dikabulkan, enggak. Dan justru malah mayoritas itu rata-rata imaterial itu tidak dikabulkan. Material pun juga kebanyakan juga seperti itu. Karena itu harus ada pembuktian lagi gitu loh. Jadi bukan yang tujuan kita tuh sebenarnya juga bukan di situ. Tujuan kita tuh di pengakuan anak dan tanggung jawab di situ. Cuman memang karena ini gugatannya perdata PMH, ya itu kita harus kita ikuti gitu. Itu tadi kalau misalnya yang kita bicara material ya, yang material yang 7,5 itu kalau kita bagi selama 21 tahun itu kira-kira per bulan itu untuk biaya hidup anak tuh sekitar 30. Pengakuan? Iya, karena kalau kita bicara imaterial dan imaterial itu kan bagian bawah. Kenapa bagian atasnya tidak pernah disebutkan? Dia sebagai orang tua merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya oleh seseorang yang berinisial N. Namanya sudah kami sampaikan semua ke penyidik, identitasnya juga kita serahkan, data-datanya juga sudah kita serahkan semua. Anaknya kan tentunya ya, dengan penyebaran nama baik dan seterusnya itu saya pikir nggak boleh lah ya. Jadi ya harus harus sebagai pembelajaran lah buat yang lain.
setiap kali nge-swap upload di IG story, setiap kali nge-swap upload di IG story. Sedangkan udah nggak tahu lagi puluhan dan belasan swap yang kita lakukan. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya di sini aku nggak mau berkomentar soal IG story atau curhatan yang dibikin sama orang lain, karena yang bikin kan dia. Aku pun juga nggak tahu sebenarnya yang dia maksud itu siapa. Jadi aku di sini lebih menjelaskan karena banyak orang yang malah bertanya-tanya dan ada berita simpang siur, dan karena ini berhubungan tentang kesehatan aku juga, makanya aku akhirnya upload itu kemarin di IG post aku. Aku juga tidak merasa dia misalnya, karena kan dia menggunakan inisial, aku juga tidak merasa misalnya dia menyebut aku misalnya. Cuma karena aku peduli sama orang-orang yang maksudnya pasti concern ke aku juga peduli pastinya dengan berita simpang siur, apalagi kalau didengar sama keluarga aku dan lain-lain. Makanya akhirnya aku membuat klarifikasi itu di Instagram, karena bagi aku ya oke, ini demi kebaikan semuanya. Jadi ya kalau misalnya ditanya gimana lagi, aku juga bingung, karena ya inilah yang terjadi gitu. Aku yakin rumah sakit tidak mungkin mengeluarkan hasil yang tidak valid, ya kan? Dan kenapa akhirnya aku nge-post? Supaya menjawab pertanyaan orang-orang, bener nggak sih photoshoot dalam keadaan positif? Karena puji Tuhan saat aku tanggal 3, aku bener-bener dalam keadaan yang sehat. Dan semoga tidak didoakan, aku lagi dalam keadaan sakit dan yang tidak-tidak. Dan juga di situ aku udah melakukan swab PCR beserta antigen. Dan ya aku rasa emang itulah protokol kesehatan untuk kita semua, terutama teman-teman di entertain ya kan, sebelum kita photoshoot, sebelum kita syuting. Dan di tanggal 22 emang si Wilonanya itu positif pas swab antigen. Terus dia ke PCR dan emang dinyatakan positif, dan dia juga langsung isolasi mandiri di rumah dengan posisi. Tapi dan saya sebagai temannya, saya juga diberi vitamin. Aku masakin herbal juga buat dia, buat cepat pulih gitu. Dan setelah itu dia isolasi, dan kemudian kan dia kayak dia udah merasa sehat, udah merasa membaik, jadi dia melakukan tes dia, dan hasilnya kan negatif. Dia nggak ada di lokasi, tidak ada di tempat, bukan kru, tapi tiba-tiba menyebarkan fitnah menggunakan wajah aku, dan tiba-tiba menyebarkan hasil swab tanpa seizin aku, tanpa seizin brand. Jadi aku cuma kayak nge-tag dia akhirnya, tapi terakhir aku ngeliat sih IG-nya udah nggak ada ya, IG-nya dia. Cuma ya aku begitu caranya. Gini ya, Ferry itu sebelum ke rumah sakit yang dibilang dia disuntik itu, dia minta sama saya untuk biayanya. Bukan saya mengukit ya. Ini pada demi Allah Rasulullah saya kasih. Saya bilang ya udah ini. Sebelum dia pergi pun, waktu dia malam itu saya kasih uang juga sama dia. Ya kita udah kayak teman, kayak saudara, kayak apa, suami juga, apa juga, kita fun aja sama dia sih gitu kan. Saya nggak terlalu berpikiran untuk itu ya. Biasanya kalau memang Ferry sakit sih saya selalu yang bayar kok, bener, demi Allah gitu kan. Makanya saya pikir ini ada apa lagi gitu kan, ya kan. Ya saya kasih uang dia ya, tapi saya juga nggak tahu ya sampai kayak gitu, saya nggak ngerti ya. Tapi saya pikir ya kalau memang dia masuk rumah sakit, saya mau kok bayar dia, bener. Iya bener, saya bener. Tanya aja berapa kali dia masuk rumah sakit itu bayar juga saya, ya nggak pernah orang lain. Ya ngapain kita berhitung ya, orang lain aja saya bantu, masa suami sendiri saya bantu, walaupun dia nanti ini bukan suami saya. Kalau memang dia itu kan kita punya naruh dia juga ya kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.